Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sumber Gonto TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Sumber Gonto TV dalam acara Ngobrol Santai, santai tapi berisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, yang luar biasa, yaitu Bapak Suliatim, salah satu anggota panitia pemilihan kepala desa Sumber Gonto. Nah, kita sapa langsung beliau. Selamat siang Pak Suliatim. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Suli? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kesibukannya apa ini Pak Suli? Seperti biasa kita nyantai saja. Nyantai aja ya. Enggak terlalu tegang gitu ya. Enggak. Biasa. Ya. Dibikin santai aja Pak Suli ya. Ini gini Pak Suli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sumber Gonto TV. Kita mau expose nih lebih dalam tentang perjalanan ataupun mungkin kinerja panitia Pilkades untuk kegiatan Pilkades kali ini. Untuk Pilkades kali ini, tahun ini, saya dengar-dengar ya, agak berbeda dengan regulasi undang-undang yang dulu-dulu tentang pelaksanaan Pilkades. Nah, ini pijakannya atau dasar hukum yang dipakai oleh panitia Pilkades untuk pelaksanaan Pilkades tahun ini apa ini Pak Suli? Baik. Sebetulnya nggak ada perubahan sih ya, atau mungkin ada perubahannya hanya sedikit saja. Itu di Undang-Undang di Perwali nomor 32 itu kita masih tetap mengacu di Perwali nomor 32 tahun 2016. Tetapi ada perubahan di Perwali nomor 15 tahun 2022 tentang adanya COVID. Hanya itu saja. Jadi perubahannya nggak begitu signifikan gitu Pak Suli? Begitu signifikan. Oke. Nah, ini untuk saat ini Pak Suli, kan kalau kita rasakan di masyarakat Desa Sumber Gonto, warga kita ini rupa-rupanya kan sudah mulai menghangat ya. Istilahnya atmosfer dunia perpolitikan dalam tanda kutip ini. Ini tahapannya sebenarnya sudah sampai mana sih Pak Suli? Kami ini bekerja sesuai tahapan ya, menjalankan tugas ini sesuai tahapan sampai sekarang. Dikerjakan panitia itu masih di pemutakhiran data. Jadi kemarin tanggal 12 itu kita menetapkan daftar pemilih sementara. Nah, sampai sekarang nanti di tanggal 19 itu penetapan daftar pemilih tetap DPT ya Pak Suli ya. Oke. Nah, setelah pemutakhiran data pemilih dan nanti akhirnya muncul data pemilih tetap, ini nanti tahapan berikutnya apa Pak Suli? Tahapan berikutnya pembukaan pendaftaran. Nah, ini yang penting, yang agak seru ini nanti. Yang bertanya-tanya ini masyarakat yang sampai sejauh ini, siapa sih calonnya, siapa yang bakal calonnya. Nah, itu kita buka nanti di tanggal 22, nanti penutupannya tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni 2022. Oke, itu jadi nanti bisa menjawab rasa penasaran warga, terutama warga Desa Sumber Gonto. Kira-kira kapan ini? Nah, terutama di tanggal 31 Juni itu kan batasan akhir pengembalian berkas ya. Itu kami tunggu sampai jam 12 malam atau jam 00. Nanti bisa kita sampaikan di tanggal 1, mungkin tanggal 1 kalau toh sudah memenuhi calonnya memenuhi syarat, kita akan sampaikan berapa jumlah calonnya. Nah, untuk selanjutnya kita pengumpulan berkas ya, berkas. Jadi persyaratan itu kita tunggu sampai selesai. Nanti adapun pengumuman calon, jadi bakal calon sampai calon itu tanggal 22 yang lolos verifikasi gitu Pak. Itu nanti kita sesuai tahapan juga. Nah, ketentuan untuk adanya misalkan kan gini, ada tes apa enggak atau verifikasi administrasi, terus kemudian tes wawancara atau apa itu, ada nggak Pak Suli itu? Ada. Ketika calon itu lebih dari 5, maka ada seleksi tambahan yang akan dilakukan oleh panitia kota. Jadi panitia yang ada di desa hanya menjalankan
sesuai dengan tupoksi saja. Yeah. Jadi untuk tes tulis, wawancara dan segala macam itu yang nanti yang seleksi adalah panitia kota. Ya semacam fit and proper test Ya. gitu ya. Oke Pak Suli. Nah mungkin boleh dibocorkan sedikit Pak Suli. Kira-kira apa sih persyaratan ini barangkali bagi warga Desa Sumbergonto yang kebetulan menyaksikan acara ini ya, pingin tahu apa saja sih persyaratan atau apa saja yang harus disiapkan oleh calon untuk mencalonkan diri atau mendaftarkan diri di Pilkades kali ini Pak Suli. Ya. Untuk persyaratan calon itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Yeah. Juga tidak ada perbedaan antara periode-periode sebelumnya, yaitu hanya surat pernyataan takwa kepada Tuhan, kemudian pernyataan setia kepada Pancasila, kemudian daftar riwayat hidup. Yeah. Nah, itu ada. Ya ada yang satu lagi nih yang berbeda. Ada surat lamaran. Gitu ya. Jadi yang surat lamaran menjadi kepala desa. Ini yang agak unik, itu harus ditulis di kertas folio bergaris dengan ballpoint warna hitam. Berarti ditulis tangan gitu Pak Ditulis Suli? tangan. Karena ini lamaran kerja. Iya. Itu yang. Kemudian ditambah lagi SKCK, itu sudah biasa. SKCK, kemudian surat pernyataan tidak mengundurkan diri, surat pernyataan keluar dari pengurus parpol, kemudian surat yang tidak dicabut haknya oleh pengadilan, ya ini yang mengeluarkan pengadilan, kemudian surat bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh BNN atau dinas terkait. Saya kira tidak terlalu mudah. Daftar riwayat hidup, kemudian KK KTP itu sudah wajib ya, minimal maksimal kalau toh syaratnya kepala desa itu ijazah hanya di sekolah menengah pertama atau sederajat. SMP itu ya. Iya, SMP bisa. Nah, ini kesempatan nih untuk warga Desa Sumbergonto yang punya keinginan untuk bisa memberikan sumbangsih terbaiknya untuk desa tercinta. Jadi dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit ini sehingga memudahkan panjenengan untuk bisa punya kesempatan lah untuk berkecimpung di pemerintahan Desa Sumbergonto. Nah, siapa saja Pak Suli yang bisa mendaftarkan diri? Harus orang Sumbergonto kah atau orang dari luar Sumbergonto juga boleh, atau orang yang bagaimana yang bisa mendaftarkan diri? Untuk sekarang memakai undang-undang yang baru atau regulasi yang baru ini, setiap warga Indonesia. Jadi bukan hanya warga Sumbergonto, warga desa lain pun bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa yang ada di Sumbergonto. Bentar. Ini yang jadi menarik ini, saya jadi penasaran ini. Orang bukan orang Sumbergonto tapi bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa Sumbergonto. Padahal notabene kan mestinya dia harus tahu bagaimana itu di Sumbergonto, bagaimana warganya, karakternya dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Suli bisa untuk menyiasati itu, gimana itu? Ya, saya kira enggak terlalu sulit ya, karena kita semua bisa mencalonkan diri, bisa menjadi bakal calon ke desa lain kalau toh kita mampu. Ya, artinya kita harus tahu sih latar belakang desanya bagaimana, kemudian ciri khas desanya bagaimana lah. Kalau kita tahu, kalau kita paham soal itu, ya kita bisa berani mencalonkan bakal calon atau mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa untuk desa lain. Seperti itulah gambarannya. Tapi saya kira itu kayaknya Mas hanya persentase yang sangat sedikit ya. Karena Sumbergonto tidak kekurangan orang hebat. Sumbergonto tidak kekurangan potensi-potensi yang nanti akan mengisi pemerintahan Desa Sumbergonto. Nggak akan kekurangan lah. Selanjutnya Pak Suli, ini hanya sekedar pingin kita spill di sini, kita bocorkan di sini, kita sampaikan di sini. Untuk kedepannya, kalau seandainya sudah ada kepala desa yang terpilih, itu berapa tahun sih periode kepemimpinan yang bisa dijabat oleh seorang kepala desa menurut undang-undang yang baru ya? Untuk sekarang, kalau dulu kan minimal
2 kali periode. Ya. Ya, kalau sekarang bisa 3 kali ya, Mas. Oh, bisa 3 kali ya? Bisa 3 kali. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Satu periodenya berapa tahun ini? 6 tahun. 6 tahun. Berarti bisa sampai 18 tahun. Wah, luar biasa ini. Ya. Sehingga bisa maksimal untuk memberikan sumbangsih terbaiknya kepada Desa Sumbergondo, Pak Suli. Demikian Ya, tergantung dari citranya sendiri lah. Ya, nggih, tergantung dari potensi Ya, yang dari rekornya. Nggih. Ya paling tidak kan semua pada tahu gitu loh. Ya, betul. Regulasi undang-undang yang baru ternyata seperti itu gitu. Kemudian sekarang tentang apa yang sudah diupayakan ataupun sudah dilaksanakan oleh panitia Pelkades Desa Sumbergondo ini dalam persiapan Pelkades ini, apakah ada upaya lain selain membuka pendaftaran, ada penjaringan atau apa, tidak ada Pak Surya? Kita penjaringan belum, karena sesuai tahapan. Ya, yang kita lakukan sekarang itu karena sekarang ini tidak seperti yang dulu. Kalau seperti dulu kan hanya satu TPS atau tempat pemungutan suara. Nah, sekarang ada undang-undang yang baru ini, per TPS batasan maksimal itu 500 pemilih. Jadi panitia sekarang karena waktunya sudah santai, karena pemutakhiran data itu ada petugasnya sendiri yang namanya PPDP, yaitu untuk panitia sekarang mengupayakan petugas pembantu pemilihan suara. Gitu ya. Petugas pembantu pemilihan suara yang disebut yang biasa kita sebut KPPS ya. Oh gitu, KPPS. Petugas KPPS. Di Sumbergondo ini ada 8 KPPS. 8 KPPS termasuk anggota. Kalau di Tegal Sari ada 3, di Segundo ada 4, dan Sengonan ada 1 TPS. Ada 1 TPS. Ya. Itu sekarang upaya panitia, jadi membentuk KPPS bersama anggota. Ya. Untuk sementara ini Pak Suli, kalau dilihat dari 8 TPS itu akan mengakomodir berapa pemilih sebenarnya semua? Atau gini aja, bahasa simpelnya, ada berapa data pemilih sementara yang terdaftar Pak Suli? Di DPS sementara ada 3.100 sekian gitu. Oh gitu ya? 3.100. Nah, perkiraan kami di DPT-nya nanti tidak lebih dari 3.500. 3.500 kurang lebih segitu ya. Oke. Segitu. Yeah. Permasalahannya saya lihat ini baru tadi, itu saya lihat ada penambahan di tiap TPS itu ada kisaran, ada yang 90, ada yang 80 gitu. Iya. Oke. Terkait dengan pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut Pak Suli, kira-kira kendala apa yang ditemui oleh panitia selama melaksanakan tahapan per tahapan sampai tahap sekarang ini Pak Suli? Untuk sementara kita aman-aman saja. Aman-aman saja, nggih. Oke, terima kasih. Ya, termasuk tenaga-tenaga relawan-relawannya juga semuanya cekatan ya, anak-anak muda ya. Oke. Terus mungkin barangkali sebelum ke penutupan Pak Suli, harapan dari panitia sendiri atau Pak Suli secara pribadi apa untuk pelaksanaan Pilkades nanti? Kalau harapan dari panitia sih jelas sukses. Ya, sukses, aman, terkendali, kita bersinergi, kita berkeluarga. Artinya berkeluarga itu dari masing-masing calon, baik yang jadi atau yang tidak jadi, menerima dengan legowo lah. Saya kira itu aja. Siap menang, siap kalah gitu ya. Siap menang, siap kalah. Yang penting slogan panitia, yang penting sukses. Yang penting sukses. Kita semuanya bersaudara nih. Ya. Oke, terima kasih Pak Suli. Terus terakhir ini Pak Suli ya, ini peran TV Desa Sumbergondo ini sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades nantinya, terutama pada waktu pencoblosan. Ada nggak rencana ataupun istilahnya planning dari panitia Pilkades untuk melibatkan Sumbergondo TV di dalam acara tersebut? Ada. Ini untuk khusus untuk TV Desa itu kami minta untuk live streaming. Oh gitu ya. Live streaming, kemudian
segala kegiatan dan segala tahapan itu nanti kita abadikan lah lewat TV Desa. Wah. Jadi tidak hanya itu, bisa masyarakat biar bisa tahu dan bisa menyaksikan kegiatan proses pemilihan itu. Jadi ya paling tidak sumbangsihnya sangat besar lah. Itu yang diharapkan sama pemerintah desa, panitia seperti itu. Nah ini suatu amanah yang luar biasa ini yang diberikan kepada Sumber Konto TV, tentunya nanti untuk bisa mengakomodir dan mengabadikan semua kegiatan yang sehubungan dengan pelaksanaan Pilkades tahun ini. Mudah-mudahan sukses di semua tahapan, di semua bidang, semuanya bisa terekrut, semuanya bisa terakomodir dengan baik dan bisa disiarkan kepada seluruh warga desa Sumberkonto. Terima kasih Pak Suli atas waktu yang diluangkan untuk kesempatan siang hari ini mau berbincang-bincang sebentar dengan TV Desa Sumberkonto. Mudah-mudahan semua panitia diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukses dalam melaksanakan tugas mulianya sebagai sinoman, istilahnya sinoman untuk melayani warga desa Sumberkonto untuk bisa menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpin baru yang ada di desa Sumberkonto. Terima kasih seluruh peserta, pemirsa Desa TV Desa Sumberkonto dalam podcast yang hari ini. Ada kurang lebihnya dalam kami menyampaikan segala sesuatunya pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap setia menyaksikan TV Desa Sumberkonto melalui acara-acara yang sudah kita siarkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.